Lagi dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita tiba pada alasan yang keempat, mengapa impian sulit diwujudkan dalam kehidupan kita, yaitu ada orang yang tidak mempunyai keyakinan yang diperlukan untuk mengejar impian mereka. Mereka tidak mempunyai keyakinan. Perlu keyakinan untuk berbicara tentang sebuah impian, dan bahkan perlu keyakinan yang lebih besar untuk mewujudkan impian tersebut. Kadang-kadang keyakinan memisahkan orang yang bermimpi dan mengejar impian itu dengan orang yang tidak melakukannya. Di dalam penelitian di University of Wisconsin, Karen Greno-Marx menemukan bahwa keyakinan diri itu sangat vital bagi kesuksesan. Dalam sebuah studi mengenai anak-anak, ia menemukan bahwa harga diri yang lebih rendah diterjemahkan menjadi 37%, kurangnya ketersediaan untuk bernegosiasi, dan 11% lebih sedikit strategi negosiasi dengan orang lain. Ia juga menemukan bahwa semakin besar harga diri seorang anak, semakin besar kesediaan untuk mengadakan negosiasi yang lama, dan semakin besar kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dengan kata lain, semakin yakin kita kepada diri kita sendiri, semakin kecil kemungkinan kita akan berhenti berusaha untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki. Impian mudah hancur. Impian paling besar resikonya ketika masih baru bagi kita. Ketika orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati tidak setuju dengan impian itu. Ketika kita tidak punya prestasi sebelumnya di masa lalu tentang kesuksesan mewujudkan impian. Konsultan manajemen Judith Barwick menegaskan, keyakinan sejati berasal dari pengenalan dan penerimaan diri sendiri. Kekuatan dan keterbatasan Anda sebagai kontras dengan ketergantungan pada peneguhan orang lain dari luar. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa ujian bisa diwujudkan dengan kita nanti menanyakan ada 10 pertanyaan sebagai penguji impian kita. Tapi kita terlebih dahulu masuk ke alasan kelima, mengapa impian sulit diwujudkan, yaitu ada orang yang tidak mempunyai imajinasi untuk bermimpi. Bagaimana orang menemukan impian mereka? Dengan bermimpi. Itu mungkin terdengar terlalu sederhana, tetapi memang disitulah awal mula dari sebuah impian. Imajinasi adalah lahan yang menghidupkan sebuah impian. Pemenang hadiah Nobel ahli fisika terkenal Albert Einstein, dia adalah seorang pemimpi dan pemikir, memahami arti nilai dari sebuah imajinasi. Ia berkata, ketika saya memeriksa diri saya sendiri dan metode berpikir saya tiba pada kesimpulan bahwa karunia fantasi lebih berarti bagi saya dibanding bakat saya untuk menyerap pengetahuan positif. Einstein bahkan menyebutnya, imajinasi adalah sebagai rasa ingin tahu yang kudus. Nah, jika kita berasal dari seseorang yang sulit untuk berimajinasi, itu pun tidak apa-apa. Karena seperti Max Lucado berkata, Anda bukanlah sebuah kebetulan. Anda tidak diproduksi secara massal. Anda bukanlah produk lini rakit atau assembly line. Anda direncanakan dengan sungguh-sungguh. Anda diberi bakat khusus dan ditempatkan dengan penuh kasih karunia di bumi ini oleh Sang Pencipta. Jadi, kita itu adalah mempunyai satu tujuan, satu bakat khusus. Bahkan seorang berkata bahwa semakin besar potensi kita, akan semakin besar perbedaan kita dari awal, itu akan ada banyak potensi untuk bermimpi. Seperti usahawan Howard Schultz yang berasal dari latar belakang yang sangat sederhana, memakai tanah imajinasinya yang subur untuk membantunya mengelola ide Starbucks, perusahaan yang ia dirikan. Schultz mengatakan bahwa satu hal yang saya perhatikan mengenai orang yang romantis
Mereka berusaha menciptakan dunia baru yang lebih baik dari kemonotonan sehari-hari. Itu juga tujuan dari Starbucks. Kami berusaha menciptakan di toko-toko kami sebuah oasis, sebuah lingkungan kecil tempat kita bisa beristirahat, mendengarkan musik jazz, atau merenungkan pertanyaan universal atau pribadi, atau bahkan aneh sambil berminum kopi. Jadi, saya percaya bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai impian, bermimpi besar, karena Tuhan adalah Allah yang besar, yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar, dan Ia mampu melakukan semua itu melalui kita. Dale Turner mengatakan, impian dapat diperbarui, tidak jadi soal berapa usia kita atau bagaimanapun keadaan kita. Masih ada kemungkinan yang belum dimanfaatkan dalam diri kita, dan keindahan baru yang menanti untuk dilahirkan. Tidak pernah terlalu terlambat untuk bermimpi. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.